Mendiamkan suatu kewajiban atau melalaikan suatu kewajiban itu dosa. Maka akan membagi yaitu tahapan tentang bagaimana cara yaitu menghentikan kemunkaran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini pemuda bertanya ingin diskusi kepada Kiai Al-Mukarram kita, Kiai Usman. Begini Kiai, di kalangan pemuda, remaja, bahkan di kalangan umat Islam banyak sekali menggelitik pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus apakah ada dalam fikih Islam serta pendapat ulama-ulama terdahulu, dan bagaimana cara menghentikan kemungkaran menurut Islam itu sendiri? Kepada Kiai, falyatafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang mendung dan sejuk ini kedatangan tamu yaitu pemuda bertanya sekarang dalam channelnya yaitu pemuda bertanya. Alhamdulillah nih masih muda-muda udah bertanya, tapi bukan hanya sekedar bertanya, tapi bertanya tentang Islam dan menurut Islam sebagaimana yang ditanyakan tadi, yaitu apa itu yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar. Pertama kita menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf itu adalah memerintahkan kepada apa yang diperintahkan oleh syariat Islam menyangkut yaitu kewajiban dan sunnah menurut fikih. Dan yang kedua yaitu nahi munkar. Nah, ini nahi munkar itu yaitu suatu kemunkaran, yaitu yang berupa maksiat, kemunkaran yaitu hanya yaitu yang dimurkai Allah, yakni dosa. Bila mana dikerjakan itu dosa, itu adalah kemunkaran. Kalau makruh itu tidak termasuk kemunkaran, karena itu enggak dosa bila mana dilakukan. Itu bukan munkar ya. Jadi nanti jelasnya apa itu kemunkaran. Itu jelas ya. Jadi apa itu amar nahi munkar itu apa? Itu perintah kepada sesuai yang syara, yakni ma'ruf itu bila mana dikerjakan itu mendapatkan pahala, yakni wajib dan sunnah itu harus diperintahkan kewajiban-kewajibannya, harus diperintahkan yaitu apa sunnah-sunnahnya menurut fikih, dan itu kemunkaran harus namanya dirobah ya, dicegah kemunkaran itu, yaitu perkara-perkara yang bila mana dikerjakan itu dosa, maka itu adalah kemunkaran. Maka Al-Fakir akan menjelaskan nih Akang nih tentang yaitu bagaimana cara mencegah kemunkaran, sedangkan kemunkaran atau perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali pada kondisi zaman saat ini. Maka kita perlu yaitu untuk meneliti agar kita tidak terlibat dalam dosa, dalam kemunkaran itu. Bila mana kita mendiamkan suatu kewajiban pun itu kemunkaran karena dosa. Hukumnya dosa mendiamkan suatu kewajiban atau melalaikan suatu kewajiban itu dosa. Maka akan membagi yaitu tahapan tentang bagaimana cara yaitu menghentikan kemunkaran itu atau yaitu merubah kemunkaran itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'a minkum munkaron, falyughayyirhu biyadihi,
Fa illam yastati fabilisani, fa illam yastati fabiqalbi wa dzalika ad'aful iman. Yang artinya tatkala kalian atau apabila kalian melihat kemunkaran atau tahu kemunkaran, maka harus hentikanlah, robahlah dengan tanganmu. Jikalau kamu tidak mampu, maka robahlah, yaitu dengan lisanmu, dengan omonganmu, dengan ucapanmu, dicegahnya itu, dihentikannya itu. Jikalau pun kamu tidak mampu dengan lisan, maka kamu harus, yaitu dengan hati, ya, inkar hati, ya, benci dengan hati, dengan mengucapkan doa, yaitu kita, ya Rabbi hadza munkarun la yurdika wala ardahu. Ya Rabbi, ya Allah, hadza munkarun, itu adalah kemunkaran. La yurdika Allah, la yurdika, Allah tidak ridho terhadap kemunkaran itu. Wala ardahu, dan aku pun tidak ridho terhadap kemunkaran itu yang dilakukan. Nah, ini kita akan membahas kemunkaran itu terbagi. Ada yaitu di kalangan individu kemunkaran dilakukan itu, ada juga yang dilakukan oleh suatu kelompok kemunkaran itu, dan ada juga yaitu kemunkaran itu yang ada di penguasa, ya, di pemerintahan. Maka ini bagaimana cara mencegahnya kaum muslim, sebab kaum muslim kalau mendiamkan terhadap kemunkaran itu akan, yaitu datang suatu bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk yang didiami di suatu kemunkaran itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yaitu bahkan Rasulullah SAW yaitu sumpah di situ. Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban min 'indihi summa la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Demi zat yang diriku ada di genggamannya, yaitu demi Allah, sungguh kalian semua diperintahkan untuk memerintahkan kema'rufan, dan sungguh kalian semua wajib mencegah terhadap kemunkaran. Aula yushikanallahu, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertindak mendatangkan siksaan, bencana kepada kalian semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalian semua berdoa kepada Allah tatkala bencana itu ada, fala yastajibu lakum, maka tidak akan diijabah doa kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah bila mana kemunkaran itu yaitu dilakukan oleh individu masyarakat, ya, maka itu sebagai keluarganya itu harus mencegah. Ya, dengan apa? Yaitu dengan lisannya, dengan lisannya. Jikalau dilakukan yaitu oleh suatu kelompok, terus kita tahu ini bahwa ini kemunkaran, nah, maka kita harus dengan hati nih. Kalau kita sendiri, nah, dengan hati kita, cara yaitu menghentikan kemunkaran itu dengan hati, dengan inkar hati, dengan benci hati, sambil berdoa, ya Rabbi hadza munkarun la yurdika wal ardahu. Dan yang ketiga itu yang dilakukan yaitu menghentikan kemunkaran itu, yaitu kita membuat suatu kutlah, membuat suatu yaitu kelompok, ya,
untuk mencegah kemunkaran itu. Itu pun dibatasi, kelompok itu hanya nahi munkar itu dengan ucapan, dengan perkataan, dan yaitu dengan suatu tulisan. Tulisan, maka itu cara pengungkapannya, ya, pengungkapan bahwa itu adalah kemunkaran, dalil-dalilnya dengan jelas kemunkaran. Atau itu suatu kelompok itu yaitu bila mana penguasa atau adanya suatu kemunkaran itu adanya pemerintah, maka ini ya suatu yaitu kelompok ini dan menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah kemunkaran, bareng-bareng muhasabah terhadap penguasa atau pemerintahan yang menerapkan suatu kezoliman, yang menerapkan suatu kemunkaran, yaitu kemunkaran berupa yaitu apa namanya, melalaikan kewajibannya terhadap rakyatnya, yaitu atau menjolimi terhadap rakyatnya, atau menerapkan hukum-hukum yang bukan dari Islam. Maka itu harus muhasabah nih kelompok ini, ya, harus mengkritik penguasa, jangan sampai yaitu menjalankan apa namanya sistem-sistem kemunkaran menurut Islam, ya, karena kewajiban nahi munkar itu hanya kepada kaum muslim. Maka kaum muslim harus membentuk suatu kutlah, itu wajib berdasarkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wajib adanya suatu kelompok yaitu yang mengajak kepada Islam dan yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar, harus ada itu kelompok itu, wa ulaika humul muflihun. Wajib itu adanya kelompok. Dan yang ketiga yaitu menghilangkan kemunkaran itu oleh penguasa. Bila mana penguasanya seorang muslim dan menerapkan hukum-hukum Islam, sistem Islam di dalam negaranya, yaitu yang disebut yaitu negara Islam atau daulah Islamiyah atau daulah khilafah, maka itu harus menghentikan kemunkaran itu. Dengan apa? Dengan kekuasaannya itu, ya. Dengan kekuasaannya, pertama yaitu dengan penyuluhan. Jikalau penyuluhan tidak bisa dengan penyuluhan itu, maka itu harus dengan kemiliteran atau dengan kekuasaan surtoh kepolisiannya itu, ya, wajib itu hukumnya. Maka bila mana penguasa ada kemunkaran di suatu daerah atau di suatu yaitu negara yang menghina Islam, ini wajib hukumnya bagi negara, bagi pemerintah itu mencegah kemunkaran. Jikalau dia, maka ini kelompok yang tadi itu wajib mengkritik kepada penguasa atau pemerintahan, itu wajib nahi munkar. Itu jawaban Akang, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagaimana cara penanganan yaitu kemunkaran itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa terjawab apa yang jadi unek-unek pemuda ini, ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini cukup untuk dijawab dan disebarluaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wa hidayah, wa faminkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakumullah khair atas jawaban dan perspektif yang sudah disampaikan Kiai. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan senantiasa umat itu semakin bergejolak hatinya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, karena sesungguhnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.